Dunia hari ini termasuk dunia Islam memberikan dukungan terhadap gencatan senjata yang disepakati Zionis dan Muslim Palestina pada tanggal 19 Januari 2025 lalu. Gencatan senjata tersebut dimediasi oleh Amerika Serikat. Alasan utama dilakukan gencatan senjata adalah untuk menghentikan kekerasan dengan segera guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Apakah gencatan senjata ini adalah solusi hakiki atas penjajahan yang terjadi? Dan sesungguhnya apa solusi hakiki atas penjajahan ini? Mari kita simak inspirasi tokoh muslimah. Saya kagak dukung banget. Dibilangnya katanya gencatan senjata ya. Tapi mana, bullshit ya. Masih ada aja tuh bom pada waktu hari itu diumumkan, disiarkan seluruh dunia. Tapi pada detik itu juga malamnya atau kapan itu masih ada aja bombardir. Karena kan Amerika lagi susah kemarin habis dikasih peringatan sama Allah. Intinya mah ingin ditutupin kekurangan dia dan ingin menjadi pahlawan di masalah Palestina sekarang, karena itu cuman publis doang. Faktualisasinya itu nyatanya nonsen, masih ada. Totally tidak, saya tidak mendukung. Kenapa? Karena kita masih ingat betul bagaimana kebiadaban mereka, saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds dengan berlumuran darah, dengan memporak-perandakan tempat yang ada di sana. Kita masih membekas di hati, di mata, di telinga kita bagaimana mereka berteriak meminta pertolongan kita sebagai sesama muslim, dan dengan mudahnya gencatan senjata ini dikeluarkan bukan berarti kita kemudian menerima begitu saja. Jadi secara pribadi saya sangat tidak setuju. Ya wajib waspada lah, soalnya kan kita dalam Al-Quran aja udah diwaspadai kan untuk para si jahiliyah tersebut, dan juga untuk para si majusi dan Nasrani tersebut gitu ya. Karena akal bulus mereka itu ya iblis, nggak akan pernah bisa sepenuhnya stop here untuk menggerogoti iman dan akidah kita. Waspada dari para kejahatan dunia aja kita waspada, apalagi ini kejahatan akidah yang menggerogoti kita, iman dan memecah belah kita. Padahal udah tahu Al-Quds itu adalah punyanya kaum muslim. Di 3 bulan Rajab ini dari Khalifah Umar 2 kali membebaskan sampai Panglima Salahuddin, itu sudah jelas dan itu sudah nyata gitu ya. Mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan melepas atau menghancurkan. Makanya saya sih mengambil jalan tengahnya itu adalah kita harus waspada, membentengi iman akidah kita. Nggak usah pakai yang beton, pakai bambu aja juga kalau misalnya kuat, insya Allah akan kokoh karena bersatu. Waspada itu perlu dari berbagai lini kehidupan, terutama persoalan yang ini sudah mendunia. Maka kenapa kita harus mewaspadai? Karena dengan cara mereka untuk gencatan senjata ini bukan berarti satu-satunya cara untuk mereka bisa mengambil hati kita begitu saja. Jadi dari berbagai sumber kewaspadaan kita, dari membaca media, dari mendengarkan media, dari mulut ke mulut, dan segala macam sumber yang kita terima harus kita waspadai dan harus kita antisipasi. Karena apa? Karena kita tidak boleh begitu saja percaya dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Bisa saja ini terulang kembali, bahkan entah sampai kapan. Mungkin Allah suatu saat Allah mengambil nyawa kita, ini masih terjadi. Maka kita harus tetap waspada dengan hal ini. Nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah gengsi, nggak usah ada perbedaan. Sedih kalau masalah ini ya, karena kita nggak bersatu gitu ya, dan kita sangat takut gitu. Sebenarnya bisa ya, cuman karena yang di atasnya ini powernya lebih tinggi gitu ya. Kalau saya sih berdoanya, insya Allah khilafah akan ditegakkan, dan sangat menunggu itu, karena kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya Indonesia, sangat dibutuhkan. Sekarang itu di negeri sendiri aja kita takut, Mbak. Bagaimana si pedofil merajalela, bagaimana pembantaian, pembunuhan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau aman, Mbak? Kalau biang keroknya aja masih melegalitaskan semua itu. Dan disinilah
dakwah Islam kafah ini memang harus menyeluruh, bersatu, dan harus satu ikatan dalam tali Islam rahmatan lil alamin. Jam'ul quwah atau mengumpulkan kekuatan sebagai umat muslim dimanapun berada, di Indonesia, di dunia, terutama di internasional, kita perlu adakan jam'ul quwah. Dari mana? Dari individu kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari semua lini yang bisa kita ajak bersama-sama untuk jam'ul quwah ini. Tentunya ini tidak mudah kalau tidak kita tanamkan akidah sejak dini dari individu kita, keluarga kita, komunitas kita, masyarakat kita. Dari akidah ini harapannya orang akan yakin bahwa kekuatan Islam dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Setiap dari kita harus ditumbuhkan jihad dengan khilafah yang juga dipahamkan gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan dengan cara tidak menakut-nakuti, bahwa dengan cara khilafah itu umat muslim terutama kita semuanya harus dipahamkan. Itulah hakikatnya sebuah perubahan yang harus kita miliki. Yang terjadi sekarang ini kita kehilangan identitas diri. Kita masih bingung, kita masih huru hara di sana sini karena kita tidak berpegangan kepada sistem pemerintahan yang sesungguhnya yaitu khilafah. Di tengah gencatan senjata yang terjadi, nyatanya Zionis Yahudi laknatullah masih saja melakukan penyerangan terhadap Muslim Palestina. Hal ini membuktikan bahwa selain tidak sesuai dengan syariat Islam, gencatan senjata tidak bisa menjadi solusi atas penjajahan Palestina. Satu-satunya solusi hakiki adalah dengan mengerahkan tentara untuk melakukan jihad fisabilillah, mengusir Zionis Yahudi laknatullah. Disinilah pentingnya persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang akan mengomando jihad fisabilillah dalam naungan negara khilafah Islamiyah.